kalau kalian berdua cuma bermodalkan map seperti ini ya, hah? Ini nggak berguna atau enggak? Hah? Kalau kalian nggak bisa memenuhi persyaratan perusahaan, mendingan kalian pergi jadi pemulung aja, atau enggak ngemis di pinggir jalan. Aku harus dengerin apa yang mereka omongin. Ya Ella baru juga nyampe udah ditelepon. Halo? Halo, Assalamualaikum. Iya Rif, kenapa? Aku baru aja nyampe. Kenapa? Oh, gini Bu, ada sesuatu yang mau saya laporkan nih sebenarnya sama Ibu. Rif, kalau kamu bisa handle sendiri, mending handle sendiri deh. Kan kamu tahu aku ada janji penting. Iya, masalahnya kejadian yang kemarin saya ceritain sama Bu Vivi sekarang terulang lagi Bu. Pungli. Iya benar Bu, dan saya juga telusuri dan ya saya nggak menemukan titik terang. Dan semua karyawan yang saya tanyain, mereka itu terkesan menutupi kayak yang takut gitu Bu. Jadi saya bingung harus mulai dari mana. Ini gimana sih kok kamu kayak gini aja nggak bisa ngatasin? Kan aku percayain sama kamu, Rif. Iya Bu, saya udah kerain semua kemampuan saya, tapi untuk masalah ini saya nggak ada titik terang Bu. Semuanya kayak yang saling menutupi, kayak yang udah terencana dengan baik seperti itu loh Bu. Iya kalau kayak gini artinya kan orang yang punya jabatan. Kamu nggak berani cari tahu soal itu? Ya saya udah nekan semua karyawan yang Rif, kerjaan aku banyak. Masa kamu nggak bisa ngatasin kayak gini? Harus aku juga yang turun tangan. ya saya masih mikirin caranya sih Bu, tapi saya usahakan lebih keras agar saya Ya udah petunjuk. kamu di sana cari petunjuk gimana pun caranya. Aku pengen hal kayak gini segera terungkap. Kayak malu-maluin gitu loh. Masuk perusahaan kita tuh nggak ada yang namanya bayar. Kalau kayak gini nanti sampai keluar, ini kan ngerusak citra perusahaan. Iya Bu, kasih saya waktu sekitar 2 minggu lagi. Hah? Maksimal. Rif. Yang ada kalau kayak gini bakal banyak korban lainnya loh. Ya udah aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu segera atasin ini, oke? Aku bakal obrolin lagi deh. Aku harus ketemu sama seorang dulu. Iya. Ya udah jangan cuma jangan cuma iya, tapi usahain, tunjukin, oke? Iya. Ya udah aku tutup ya, aku tutup. Iya Bu, iya. Siapa ya kira-kira? Malingnya pinter banget sih. Mas Bayu, maaf ya telat. Dah, duduk. Kenapa sih Mas Bayu nggak langsung ke kantor aja? Iya, ini kan pertama kali sih aku datang ke kantor kamu. Dan aku juga baru nyampe tadi malam, makanya aku baru kabarin kamu tadi pagi. Aku juga belum bilang ke orang-orang kantor kalau Mas Bayu bakal ke sini. Jadi ya kesannya Mas Bayu kan pengen tahu gimana anak-anak kerja seadanya gitu kan. Ya aku paham kok, tapi selama ini kan aku juga belum tahu karyawan kamu itu siapa aja. Iya. Mas Bayu, aku kebingungan nih. Beberapa minggu ini aku lagi cari seseorang yang ya bikin masalah di kantor. Emang ada masalah apa di kantor kamu? Ini kan lagi ada perekrutan karyawan. Terus ada kabar nggak enak gitu soal
yang mau masuk ke perusahaan kita itu harus bayar dan udah ada beberapa korban. Bentar. Berarti di kantor kamu ada pungli. Dan kamu nggak tahu? Aku baru tahu. Aku pikir kantor kamu nggak ada masalah, Vi. Ah, Soalnya kan dari awal pembangunan kantor ini Iya, sampai aku masalah tahu. administrasi, perekrutan karyawan semuanya aku serahkan sama kamu. iya selama ini aku pikir baik-baik aja karena aku terlalu percaya sama karyawan aku. Mas Bayu kan tahu kerjaan aku nggak cuma di sini. Pak Atmaja nyuruh aku keluar kota. Ya emang itu tugas aku sih. Cuma kan kali ini kayak bener-bener ini malingnya tuh pinter banget deh. Sampai beberapa orang yang ditanyain juga nggak berani ngomong. Aku nggak tahu mereka diancam apa. Ya udah, gini aja deh. Aku bakalan bantu kamu, Vi. Kalau misalkan masalah ini terus-terusan kamu biarin, Ya aku takut merusak citra perusahaan, Mas. benar itu yang aku khawatirkan. David nih mana sih? Padahal aku udah telepon dari tadi. Pak Arif kerjanya nggak pernah. Selamat pagi, Pak. Lagi. Kamu kemana aja, Fit? Dari Ya. tadi saya telepon kok belum nyampe sini. Saya masih ngerjakan laporan yang harus ditandatangani sama Pak Arif. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ini? Saya tidak tahu, Pak. Mungkin ada kesalahan dalam pekerjaan saya atau mungkin ada hal yang Gini, Fit. lain. Kamu tahu kan, beberapa waktu lalu kita mengadakan wawancara sama karyawan-karyawan baru. Iya, Pak. Dan di sana saya dengar ada pungli. Pungli ya, Pak. Iya, kalau masalah itu. Dan Bu Vivi sudah tahu. Dia memerintahkan saya untuk menelusuri ini. Bu Vivi tahu, Pak, masalah ini, Pak. Iya. Wah. Dan dia mengancam saya kalau misalkan sampai 2 minggu dalang dibalik semua ini nggak ketemu, otomatis saya bakal dapat teguran lagi dan saya bakal nyalain kamu. Karena kamu yang bertanggung jawab. Tapi saya nggak melakukan hal tersebut kok, Pak. Saya nggak mau tahu. Cepatnya kamu cari dalang. Siap, Pak. Dalam waktu 2 minggu kamu belum dapat info yang saya inginkan, jabatan kamu bakal jadi taruhan. Pak Arif tenang aja. Pak Arif serahkan sama saya pastikan orang yang melakukan pungli sama calon karyawan baru itu bakal ketemu, Pak. Dan saya bakal share ke hadapan Pak Arif. Dan saya bakal kasih sanksi yang berat untuk orang yang emang berani-berani menjelekkan nama perusahaan Iya, Pak. tanpa terkecuali dan tanpa pandang. Saya bakal tindak tegas. Iya, Pak. Gini aja deh. Kamu jangan kasih tahu sama karyawan-karyawan kamu. Kalau masih di sini? Enggak, maksudnya aku bakalan datang ke kantor kamu. Ya emang belum ngomong ke siapapun sih, termasuk sama Arif aku juga nggak ngomong. Arif ini orang yang bakalan kamu jadikan direktur di anak perusahaan kamu yang baru kan nanti. Iya, dia orang kepercayaan aku, Mas. Ya udah, termasuk orang itu juga jangan kamu kasih tahu ya. Soalnya aku ada rencana yang bakalan aku lakuin dan aku yakin semuanya pasti bakalan berhasil kok. Mas Bayu mau ngapain sih emang? Udah, yang penting Saya harus gimana? kamu cukup melakukan aktivitas kamu seperti biasa, seolah-olah nggak ada bos yang punya perusahaan itu datang ke kantor kamu, Oke. biar gak ada yang curiga. Nanti aku bakalan atur semuanya. Tapi inget ya, Vi, aku cuman bakalan bantu kamu untuk terakhir untuk urusan masalah sepele kayak gini. Seharusnya Mas, kan ini kamu, bukan masalah sepele, Mas. Ketika aku udah mergokin, tapi ternyata nggak ada bukti. kamu kan pimpinan di perusahaan itu, Vi. Kamu jangan mudah percaya sama orang lain. Kelemahan kamu di sana, Vi. Aku paham. Kamu itu cerdas, tapi kelemahan kamu mudah percaya sama orang Aku lain. nggak tegaan juga. Karena yang aku pikir keluarga di belakang mereka. Makanya aku nggak gampang mencat orang. Aku harus tahu dulu itu beneran salah atau enggak. Ya tapi kan kamu juga harus tegas nih sebagai pimpinan. Kalau enggak, kamu pasti mengorbankan banyak orang kan. Coba kalau misalkan kantor kamu bermasalah, pasti karyawan-karyawan kamu yang lain terdampak Iya, juga Mas. masalah Saya itu. minta maaf ya. Saya akan perbaiki semuanya. Yaudah deh, kalau kayak gitu mending Saya sekarang balik ke kantor aja kalau balik gitu ke ya. kantor kamu, aku bakalan usul ke sana. Oke, ada apa-apa Mas Bayu langsung hubungin saya ya. Ya udah Mas. Makasih banyak ya Mas Bayu. Iya, Vi. Sekali lagi saya minta maaf Mas.
Ya. Tapi nambah kerjaan baru sama tuh. Rencananya kan aku cuma mau datang buat supervisi aja. Sekarang kamu mulai investigasinya, kamu cari dari akarnya dan siapa dalang di balik semua ini. Siap Pak, saya bakal melakukan perintah Pak Arif. Saya bakal membersihkan nama perusahaan Pak. Kalau semuanya perusahaan ini melakukan pungli, terdengar. Bukan perusahaan ini, tapi oknum yang ada di perusahaan ini. Paham? Iya Pak. Segera cari dan laporkan sama saya. Ya, mengenai laporan saya kasih taruh di ruangan Pak Arif ya. Iya, kamu taruh aja di sana. Emang ada beberapa berkas yang harus saya tanda tangan. Iya Pak, karena klien kemarin udah menanyakan hal tersebut. Jadi saya sebenarnya udah mulai kemarin, tapi Pak Arif keluar terus. Oh ya, Fit, satu lagi, jangan sampai masalah yang saya bicarakan tadi keluar dari perusahaan ini. Saya nggak mau pesaing dari perusahaan ini memanfaatkan keadaan itu untuk menjatuhkan nama perusahaan kita. Siap Pak. Mohon maaf nih Pak, saya tidak melihat Bu Windy dari tadi. Mungkin Pak Arif. Emang ngapain kamu cari Windy? Iya. Dipanggil. Kamu nggak ada tanggung jawab untuk ketemu Windy di sini, dan kamu nggak ada kepentingan untuk ketemu Windy di sini. Ya soalnya dicariin Pak Prayitno. Kayaknya Windy belum datang, dan kalau kamu masih cari Windy, kamu langsung telepon aku. Ya mungkin dia masih ada di jalan atau di mana. Iya Pak. Udah, balik ke ruangan kamu. Permisi ya Ingat Pak. kata-kata saya yang dari tadi, Fit. Ucapkan itu baik-baik. Iya Pak. Jauh banget ya perjalanannya. Kamu kemana, Put? Bayu, Iya, ini aku, Put. Kamu apa kabar, Put? kabar aku baik. Kamu sejak kapan pulang, Bay? Kamu udah lama di kota ini? Aku baru tadi malam pulang. Dan aku baru nyampe tadi malam juga. Gitu. Kamu gimana kabarnya, Put? Baik, aku udah bilang barusan kalau kabar aku baik. Kok kamu marah-marah, Put? Aku nggak marah-marah, Bay. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah kabar aku juga baik. Jadi aku mau jelasin sesuatu sama kamu, Put. Apa yang bakal kamu jelasin? Pasti kamu mau jelasin tentang kamu ninggalin aku. Iya kan, Bay? Kan kamu tahu aku udah pamit secara baik-baik waktu aku sebelum Iya, terus merantau. kenapa kamu nggak ngabarin aku coba? Tapi aku kan hilang, Put. Iya kan, kamu bisa kabarin aku lewat teman kamu, Bay. HP aku hilang, terus nomor kamu hilang, dan aku coba berusaha buat ngubungin Terus kamu. maksud lewat- kamu aku baik-baik aja kalau nggak ada kamu? Kalau kamu nggak ngabarin aku bakal baik-baik aja. Ya aku udah berusaha buat ngabarin kamu lewat media sosial kamu, tapi kamu nggak balas sampai sekarang. Coba kamu cek. Ya karena aku kesel sama kamu, Bay. Pasti bukan salah aku dong. Iya, itu salah kamu tetap, Bay. Ya udah deh, tetap salah aku. Tapi aku emang rencana nanti malam mau ke rumah kamu sih, Put. Ngapain? Ya buat ketemu sama kamu, tapi Ngapain coba? Kamu mau pamer-pamer pacar baru kamu sama aku? Pasti di luaran sana kamu udah punya pacar kan? kalau aku punya pacar, ngapain aku mau datang ke rumah kamu? Ya karena kamu mau minta maaf dan mau pamer pacar baru kamu kan sama aku. Atau jangan-jangan kamu udah mau nikah ya, Bay? Enak banget kamu ninggalin aku, terus kamu menikah sama orang lain. Kamu pikir aku boneka? Emang semenjak aku merantau keluar kota, aku ada posting-posting bareng sama cewek lain ya? Kan postingan aku semuanya itu tentang kerjaan. Ya, kan aku nggak punya kontak WA kamu, Bay. Ya, tapi kan aku selalu posting di media sosial aku. Udah. Kamu tuh selalu banyak alasan, alibi tau nggak? Put, aku udah jujur sama kamu. Kamu jangan marah-marah dong. Kita udah lama banget, berapa tahun kita nggak ketemu. Dan sekarang kita ketemu, meskipun secara nggak sengaja kayak gini. Aku tuh kangen sama kamu, Bay. Iya, Makanya sama, Put. Aku juga kangen sama kamu. Kalau misalkan aku nggak kangen sama kamu,
Coba ngapain aku berusaha buat datang ke rumah kamu? Aku bukan gak mau ngabarin kamu. Aku juga udah berusaha buat ngubungin kamu lewat media sosial kamu. Tapi kamu gak ada ngebales. Ini cuman masalah salah paham aja. Ini gimana nih? Pak Arif barusan udah ngomong kalau Bu Vivi udah tahu masalah ini. Kalau sampai aku ketahuan, bisa-bisa aku di penjara atau enggak? Aku harus ketemu sama Windy secepatnya. Aku harus laporin masalah ini sama Windy. Windy kemana sih? Kamu mau kan maafin aku? Ya udah deh, aku maafin kamu. Tapi selama kamu nggak ada aku di sini, kamu nggak pernah minta antar ke pasar sama cowok lain kan? Minta antar sih sama Pak Joko. Aku pikir bareng sama cowok lain. Ya enggak lah, baik. Yang sering nganterin aku ke pasar itu cuma Pak Joko sama bapak aku. Ya udah, syukur deh kalau kayak gitu. Kamu mau kemana? Aku udah berhenti kerja di luar kota dan aku udah pulang ke sini, dan rencana aku mau ngelamar kerja di sini, Put. Aku mau menetap di sini biar aku bisa ketemu sama kamu tiap hari. Ketemu sama aku Ya. atau ini cuma bercanda doang? Beneran, coba kamu lihat. Nih. Aku tuh beneran mau, aduh, Put. Copot, baik. Udah, nggak apa-apa. Nih, coba kamu lihat. Tuh. Baik, kamu juga mau ngelamar di perusahaan ini? Iya. Aku mau ngelamar di perusahaan itu juga nih, baik. Nih, coba deh kamu lihat punya aku. Ini gimana sih? Coba apa yang buka? Gimana, baik? Ini udah. Nih, kita satu perusahaan kan? Berarti kita mau ngelamar di perusahaan yang sama? Berarti kita juga mau kerja di tempat yang sama. Iya, kalau misalkan aku keterima, Put. Ini kan baru mau ngelamar. Ya takutnya kamu keterima, aku enggak. Tapi sejak kapan sih kamu ada keinginan buat kerja di perusahaan, Put? Sejak kamu ninggalin aku. Nanti kalau misalkan aku yang keterima, kamu nggak perlu kerja. Kamu bisa bantu ayah sama ibu kamu aja. Kalau kita sama-sama keterima, Ya nggak apa-apa. Kalau otomatis kamu harus antar jemput aku setiap hari. ya nggak apa-apa, berarti kita bisa bareng dong tiap hari. Baik. Ketawa. Iya nggak apa-apa, aku kangen aja sama kamu. Kita udah lama loh nggak ngobrol kayak gini. Ya gimana, Put, kita dipisahkan oleh jarak dan bertahun-tahun kita nggak ketemu. Kamu tetap nggak berubah ya, Put. Kamu tetap seperti putri yang aku kenal, dan kamu juga tambah cantik kok. Gombal nih pagi-pagi. Ya aku beneran, kalau misalkan aku nggak beneran, ngapain coba? Aku mau berhenti di sini dan mau ngajak kamu bareng nih sekarang. Kalau kamu Udah tetap deh. ganteng kok dari dulu. Ya aku tahu kok, aku dari dulu emang tetap ganteng kok. Ya udah, gini aja, Put. Biar kita nggak telat, gimana kalau misalkan kamu bareng aja sama aku? Ya harus dong, Bay. Nggak perlu kamu tawarin, aku juga mau nebeng sama kamu. Tapi awas ya, biasanya di kantor-kantor itu banyak cowok-cowok ganteng. Jadi Ya kamu, kan ada kamu. meskipun kita belum ada status, tapi lu jangan macam-macam ya. Ya. Bisa aja. Ayo. Udah, lunak ya? Ya. Harus pegangan dong. Ini dia. Bu. Oh, enggak panggil Bu sama kamu ya. Sampai lupa. Apa-apa, santai aja. Gimana? Win, ini sebenarnya kacau banget, tau nggak? Kacau kenapa? Aku tadi diinterogasi sama Pak Arif, dan Pak Arif bilang kalau Bu Vivi itu udah tahu tentang masalah ini, masalah pungli sama calon karyawan baru. Duh, Fit, kamu tenang aja, Fit. Kamu harus percaya sama aku kalau aku bakal ngamanin nama kamu, bakal amanin image kamu di depan Pak Arif dan juga di depan staf lain. Iya,
Tapi aku takut aja, Win. Aku takut dijebloskan ke penjara, tau nggak? Gak mungkin, kamu tenang aja. Aku bakal jamin 100% kalau kamu bakal aman. Jadi gimana hari ini? Ya, Duit berapa yang masuk di kamu? Win, udahlah kamu gak usah belaga, gak tahu deh. Uang yang kemarin hasil interview calon karyawan itu semuanya ada di kamu, tau nggak? Ya kan yang baru kemarin masih di kamu. Udah aku transfer Oh ya, ke rekening kamu, tau nggak? Berapa? Totalnya 150 juta, Win. Oh, ya udah kalau gitu kita bagi 2 aja. Udahlah gak usah. Uang itu. Apa sih? Udah nggak apa-apa, tenang aja, Fit. Win, Kamu ambil aja sebagian, bebas tuh kamu mau apain. Kamu mau have fun kek, mau kamu habisin hari ini juga nggak apa-apa. Lagian, kabarnya hari ini kita bakal datang 2 karyawan baru lagi. iya, aku dapat email ya, yang mau ngelamar di perusahaan ini. Terus gimana? Kita terima atau kita bilang aja kalau lowongan pekerjaan udah ditutup? Gimana sih kamu? Kita terima aja lah, Fit. Kita Kamu, terima terus seperti biasa. dan kamu nekat banget ya. Udah tahu Pak Arif sama Bu Vivi itu udah mendapatkan informasi kalau ada oknum yang melakukan pungli. Kamu masih nekat aja. Fit, tenang aja, nggak bakal ketahuan. Aku bisa jamin. Kalau bukan karena jabatan ya yang kamu janjikan sama aku gak mungkin melakukan hal konyol seperti ini. Tahu nggak? Ih, tenang aja. Karena kamu udah bantuin aku, jabatan itu akan benar-benar akan di posisi kamu mulai kapan ya? Karena hari ini terakhir, jadi mungkin mulai besok ya. Aku promosiin jadi manajer. Nanti aku bilang sama Pak Arif. Aku kan asisten Pak Arif. Pak Arif tuh udah percaya banget sama aku. Ya udahlah, kalau masalah itu aku pasrahkan sama kamu dan aku gak mau ya kamu bohongin aku. Iya ya. Tenang aja ya, Fit. Gak usah panik gitu. Jangan lebay. Lagian ini duit, bukan duit jumlah yang kecil. Kamu bisa kaya raya nih kalau misal kamu terus-terusan kayak gini. Tapi resikonya besar juga, tahu nggak? Win? Enggak, tenang aja kalau sama aku aman. Ya udah, ya. Ya, kamu harus percaya sama aku. Kuncinya kamu harus tenang. Kamu jangan takut, biar kamu aman, ya. Ya udah, kita tunggu aja calon karyawan yang bakal ngelamar di perusahaan kita. Gak usah gugup dong. Kita bakal terus-terusan nih ngelakuin ini. Hah? Iya. Win, mungkin ini pelamar yang Bener ini kan? sama kita. Yaudah kita samperin lagi. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ya. Sini Put. Berarti kalian berdua yang kirim email sama perusahaan? Iya Iya. Pak, saya. Oh, ya. Jadi ini lamaran saya dan ada berkas-berkasnya di dalam. Ini juga punya teman saya. Udah, pegang aja. Sebenarnya kalau masalah berkas-berkas seperti ini tidak memungkinkan untuk pelamar pekerjaan itu bisa diterima di perusahaan kita. Kenapa bisa gitu Pak? Ya, karena ini cuma formalitas. Ada satu hal yang harus kalian berdua penuhi, yaitu uang administrasi sebesar 30 juta. Karena kita memberikan jabatan, kemudian gaji yang besar. Kalau masalah uang 30 juta buat kalian berdua, nantinya tidak ada apa-apanya daripada apa yang bakal kalian terima. Sebentar Pak. Kita mau tanya dulu, uang administrasi ini tapi tidak dicantumkan di persyaratan Iya Pelam- benar Pak. buat ngelamar kerja di sini Pak. Kalian berdua itu butuh sama kita, sama perusahaan kita, ya. Ikuti aturan perusahaan meskipun tidak dicantumkan. Kalau kalian berdua ingin bekerja di perusahaan besar di kota ini, Ya. Hah? Kalau kita nggak mampu buat bayar 30 juta gimana? Ya berarti nggak bisa kerja di sini, Mbak. Ya ini udah kemudahan loh dari kita. Karena sekarang cari kerja itu sulit, ya kan Mas, Mbak. Sekarang kita udah kasih kemudahan dengan cara kalian bayar dan kalian udah langsung kerja dengan ruangan yang bakal kalian tempatin nanti. Tapi kita bekerja di sini kan untuk mencari uang.
Tapi kenapa kita malah diminta duit ya? Ini udah nggak masuk akal menurut saya. Nggak masuk akal. Zaman sekarang ya, kalau orang pengen punya posisi jabatan yang bagus, bekerja di kantoran, harus mengeluarkan duit terlebih dahulu. Karena banyak orang yang mau bekerja di perusahaan ini, tahu nggak? Kalau kalian berdua cuma bermodalkan map seperti ini ya, ini nggak berguna, tahu nggak? Kalau kalian nggak bisa memenuhi persyaratan perusahaan, mendingan kalian pergi jadi pemulung aja, atau enggak ngemis di pinggir jalan. Tapi Pak, seharusnya Bapak lihat dulu dong isinya gimana. Kita berpengalaman, Pak. Aduh, udah deh. Udah bilang sih, itu nggak berguna. Ya kalau misalkan kita emang nggak diterima di sini, tapi bukan dengan cara merobek kayak gini, ini Ya udah. kan tinggal dipindah lagi. Kenapa kamu butuh duit buat ngepindah lagi? Iya. Kamu saking nggak punya duitnya sampai nggak mampu bikin lagi. Mau kita ganti berapa? Ini bukan masalah diganti atau enggak, ini masalah etika. Kalian di sini karyawan loh. Ya Kalau kamu juga nggak berhak ngajarin kita berdua dong. Ya saya cuma mengingatkan aja sebagai pelamar kerja di sini. Kalau misalkan sikap karyawan yang mau merekrut calon karyawan baru di sini seperti kalian, Ya lagian yang kurang ajar duluan di sini kamu. ya ini udah ada unsur pemerasan kalau kayak gini. Pemerasan. Seharusnya kalian berdua itu sadar ya. Kalau kalian miskin gak punya uang, jangan coba-coba ngelamar di perusahaan besar. Contohnya dari kemarin kita aman-aman aja. Ketika kita menyodorkan persyaratan dari perusahaan, calon karyawan langsung memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Cuma kalian berdua nih. Model-model SDM kayak gini yang nggak pantas buat ada di perusahaan atau di kantor manapun. Kalian itu merusak citra perusahaan ini loh. Kalau aku mau, aku bisa. Apa sih? Aku bisa laporkan kalian berdua. Udah laporkan aja. Emang kalian Nggak usah berdua ikut ini siapa? campur ya. Udah deh, baik. Mending kita pergi aja deh dari sini. Iya udah mending pergi aja. Lagian juga nggak mau bayar kan. Kalian tuh buang-buang waktu kita, tahu nggak? Ya udah gini aja deh Put. Kita coba negosiasi sama mereka. Kalau misalkan kita bisa negosiasi untuk masalah harga dan lain sebagainya, kita Nggak bisa, itu udah harga terendah. Karena kalian di sini pakai motor, jadi kita udah langsung ketebak nih harga berapa yang bakal kita tawarkan sama kalian. Udah Win, ya kita kasih kesempatan buat mereka berbicara dan melakukan negosiasi sama kita. Bentar ya. Ya Pak. Iya. Kenapa? Fit aku bentar ya. Aku dipanggil Pak Arif. Ya udah sana. Dulunya. Jadi gimana? Baik, kenapa, baik? perut aku sakit. Pak, saya boleh ke toilet nggak? Udah cepetan. Sebentar, saya bakalan kesini lagi. Tunggu di sini bentar ya Put. Rif, Ya Bu, mohon maaf mau minta waktu Bu Vivi. Sebentar aja. gimana? Tentang masalah yang tadi saya Ya bicarakan. udah gimana? Kamu udah nemuin titik terang nggak? Saya udah dapat Bu, dalang di balik semua kejadian ini. Udah dapat. Kamu beneran udah dapat semuanya? Iya Bu. Dan Terus? ya ternyata orang di balik semua yang ada di perusahaan ini ternyata David. Kamu tuh jangan ngawur deh. David tuh bukan siapa-siapa. Dia nggak bakal bisa lah kayak gini. Kamu jangan asal nuduh kayak gitu, Rif. Emang kamu punya bukti? Iya saya tahu David itu orang kepercayaan Ibu. Tapi saya kalau nggak punya bukti. Ya udah, buktinya mana? Kamu asal ngomong kayak gitu. David itu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Aku tahu mental dia kayak gimana. Ini Bu, Dia mau masuk perusahaan ini aja sulit. ini Bu, ini videonya. Jadi Ibu bisa lihat apa yang dilakukan David. Itu nggak nyampe setengah jam yang lalu. Gimana? Kalau saya jadi ibu, orang yang udah menaruh kepercayaan penuh pada seorang terus dikecewakan seperti ini, Bu. Mending saya pelihara anjing, Bu. Anjing itu tahu siapa tuannya dan dia bakal nurut siap sama orang yang udah Rif, kasih makan. aku udah sebaik itu sama David. Dia orang nggak punya, dia butuh kerjaan aku kasih sampai ada di titik sekarang itu karena dia nunjukin bener-bener bisa kerja dengan baik. Dia nggak punya rumah, aku siapin rumah buat dia. Bu, orang kalau udah terbuai sama namanya jabatan, dia bakal ngelakuin segala cara ya untuk agar hidupnya nyaman. Dia kerja sendiri. Saya rasa sendiri.
Karena di dalam video itu hanya ada David dan calon pelamar. Itu tadi bukannya Windy ya? Dia Itu saya, Bu. Dia itu yang video. Kamu yang suruh Saya nyuruh Windy untuk mancing David. Jadi Windy bersih? saya pastikan orang yang terlibat hanya David. Astaga, ya ampun David, kamu tuh bikin malu. Sekarang dia di mana? Saya rasa sekarang masih sama calon pelamar. Aduh, bentar. Teman kamu ini kemana sih? Hah? Dia tuh niat bayar atau enggak? Atau mungkin kalian berdua cuma mau ngerjain aku? Hah? Saya nggak tahu juga Pak. Lagian saya ngapain sih ngerjain Bapak di sini? Saya juga emang mau ngelamar pekerjaan. Lagian ya Pak, kenapa sih perlu bayar kayak gitu? Kita di sini tuh cari kerja buat cari uang, bukan buat bayar angsuran kayak gini. Saya berasa punya angsuran, tahu nggak? Di mana-mana perusahaan itu emang seperti ini, tahu nggak? Kalau kamu gak punya duit, ya, kamu duduk tidur di rumah aja, gak usah mimpi menjadi karyawan di perusahaan besar. Saya juga pernah kerja di perusahaan dan nggak ada prosedur kayak harus bayar uang administrasi 30.000. Nggak ada Pak. Kan mungkin perusahaan yang kamu bekerja itu perusahaan kecil, ya kan? Makanya gak ada uang administrasi yang harus dipenuhi. Mau perusahaan besar, mau perusahaan kecil itu ya nggak ada urusannya sama duit. Mendingan kamu pergi deh kalau gak ada duit. Men, jadi gimana? Kamu tenang aja, aku bisa jamin kalau kamu aman dan gak ada apa-apa kok. Bagus lah kalau gitu. Iya. Aku khawatir Pak Arif nyuruh kamu buat manggil aku. Enggak, yang penting kamu ikutin aja perintah aku. Aman. Ya udah, pergi sana. Hah? Ngapain masih di sini? Nungguin Kalau kamu teman nggak saya, punya duit. Pak. Saya nungguin teman saya, Pak. Emang di sini itu lama banget kemana sih? Saya juga nggak ngerti. Terus kalau saya tinggal gimana motornya coba? Takut dijual sama Bapak. Kamu tuh lama-lama kurang ajar ya. Kamu pikir kita berdua itu maling? Hah? Motor jelek seperti ini dengan gaji kita itu bisa membeli ratusan motor, tau nggak? Ya, Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa lagi sama David. daripada perusahaan ini jelek hanya gara-gara satu orang, mending ibu pecat aja daripada. Oke, ya pasti dong. Aku nggak bakal pakai dia lagi. Aku udah sepercaya itu sama David. Udah bener-bener nganggep dia bukan cuma sekedar rekan kerja. Ya udah gini. Aku udah pernah bilang kan sama kamu, selama kamu bisa nunjukin kinerja yang baik buat aku di depan aku janji untuk jadiin kamu direktur kan? Sebenarnya saya nggak mengharapkan itu, Bu. Saya udah Enggak. bantu Bu Gini, Vivi Rif. kerja. Selama ini kamu udah mampu nunjukin kalau kamu bener-bener loyal sama aku, kamu bener-bener setia, kamu bener-bener nggak pernah ada main sesuatu di sini. Jadi udah sepantasnya. Kamu tunggu aja. Aku bakal urus semuanya, aku bakal ajuin kamu ke atasan untuk jadi direktur. Karena kamu pantas dapetin itu. Aku maunya naikin David, tapi dia kayak gitu sama aku. Ya udah kalau gitu, aku cari David dulu. Bodoh banget. Mendingan kamu bawa ini motor teman kamu, ya, karena di sini bukan parkir umum, tau nggak? Ya nggak bisa, Pak. Terus teman saya mau saya tinggal. Ya kamu itu sama teman kamu ganggu banget di sini, buang-buang waktu saya sama David, tau nggak? Teman saya tuh lagi kebelet banget, makanya di kamar mandi kayak lama. Maksud Bu Ada Vivi, apa ya, Bu? ada apa ini, Bu? Nggak usah bego deh. Sobeko. Ngapain kamu sama dia? Kamu pelamar baru di sini? Iya Bu, saya ngelamar. Ngapain kamu di sini? Dicegat sama bapak ini. Untuk apa? Saya disuruh bayar uang administrasi Bu, 30 juta bareng sama teman saya. Kamu tahu ini? Saya baru tahu, Bu. Tapi saya emang udah agak aneh sih, Bu. Ya udah, Win. Aku udah paham kok. Fit, Iya, Bu. aku kurang apa lagi sih? Kamu ingat gak awal kamu dulu gimana? Kamu sekarang tuh udah enak hidupnya. Saya minta maaf, Bu. Kamu cari makan dulu susah, Fit. Giliran udah dapat posisi kayak gini, kamu seenaknya sama orang lain. Surat lamaran punya teman saya juga disobek Bu. Astaga.
Kenapa? Karena nggak mau bayar? Iya Bu. Saya melakukan Demi apa? Udah, nggak usah ngeles lagi. Udah kelihatan mata kan kayak gini kamu kelakuannya di luar. Di depan saya kamu sok-sokan baik, memelas. Kamu butuh rumah saya siapin. saya minta maaf, Bu. Masih kurang uang dari saya, hah? Masih kurang gaji dari saya? Enggak, Bu. Iya, Nama kamu siapa? Nama saya Putri Bu. Sini, CV kamu. Bu. Nanti saya sendiri yang akan tinjau. Iya, tapi masalah ini Apa? Saya nggak sendirian, Bu. Nggak sendirian? Iya, sebenarnya saya disuruh sama Siapa? Windy, Bu. Windy. Maksud kamu apa, Fit? Bu, saya nggak ikut campur ya, Bu, soal ini. Giliran kamu udah ketahuan, kamu masih nyalain Windy. Fit, mending kamu aku aja deh, Fit. Ini maulah kamu semua kan dari awal. Bu, saya dari awal sudah tidak mau diajak melakukan pungli seperti ini, tapi saya diancam Fit, kamu sama. licik banget ya. Terus? Kamu masih ngelak? Putri bilang kamu minta 30 juta sama dia. Tapi ini bukan atas kemauan saya, Bu. Terus atas kemauan siapa? Windy. Windy bisa apa? Iya. Bener, Win. Dari awal yang ngatur ini David, Bu. Saya kan asisten Pak Arif, saya nggak ikut campur soal ini, Bu. Ini kamu juga baru tahu? Ya sebenarnya saya juga udah disuruh sama Pak Arif buat ngerekam. Iya, aku tahu. Udah ada buktinya, Fit. Udah deh, ini kamu aku aja. Win, kamu tega banget Fit, ya sama udah aku. deh. Ya kalau udah ketahuan kayak gini ya, saling nyalain. Minimal kamu tanggung jawab sama apa yang udah kamu perbuat. Bu. Udah berapa duit yang masuk ke kantong kamu? Padahal aku mau jadiin kamu direktur, Fit. Daripada Arif, aku lebih percaya sama kamu. Bu, saya sudah mau menjaga citra Citra, Bu Vivi. Tapi saya dengan kamu kayak gini aja udah salah. tapi saya dihasut di sini, Bu. Dihasut gimana? Saya Karena dihasut duit? sama Kamu bilang dihasut siapa? Hah? Arif udah. Saya udah percaya sama kamu. Sini balasan kamu. Iya, Pak. Kamu di penjara. Arif udah. Udah, yang penting udah jelas. Udah jelas kan? Bu. Kamu udah salah. Kamu saya pecat. Bu, di sini saya jadi korban, Bu. Korban apa sih, Fit? Maksud kamu? Kamu nyalain siapa di sini? Buktinya udah jelas, Fit. Saya udah punya videonya. Udah. Cukup. Arif udah punya. Bu, Laporin sama pihak yang berwajib aja. jangan, Pak. Saya nggak mau dijebloskan ke penjara, Pak. Kalau Harusnya kamu udah mikirin ini dari dulu. Sebelum kamu kayak gini. Putri, saya minta maaf. Kamu harus ngeliat hal kayak gini. Tapi sebenarnya dari dulu nggak ada di perusahaan saya. Bu. Mas Bayu. Kenapa? Udah dapet aku. Dia orangnya. Maksudnya? Pak, saya minta maaf ya, Pak. Karena sudah merobek surat lamaran. Saya bukan pelamar di sini. Bukan pelamar. Jadi Aku yang punya perusahaannya. Dia yang punya. yang punya perusahaan. Iya, anaknya Pak Atmaja. Pak, saya minta tolong jangan laporkan. Nasib kamu udah gak ditolong lagi. Kamu udah ketangkap basah. Masih ngebela diri. Gak malu kamu. Aku tahu orang ini Salafi. Dia udah merobek lamaran aku dan dia juga udah berusaha buat meminta duit sama aku ataupun Putri, teman Gak aku. apa-apa. Kita langsung Saya udah pecat dia kok. Jangan biar orang seperti ini kasih kerja. Dan ini Arif orang kepercayaan saya yang akan jadi direktur selanjutnya. Apa? Jadi direktur? Kamu nggak salah orang. Selama ini dia yang bantu saya, baik. Ternyata kamu pinter juga ya. Maksudnya, Pak? Orang ini memang Salafi. Tapi dia melakukan karena dengan alasan yang sangat kuat. Meskipun alasannya itu tidak membenarkan tindakan dia. Maksudnya apa sih? Jadi gini ceritanya, Vi. Aku harus dengerin nih apa yang mereka omongin. Gimana, Bib? Permintaan saya udah kamu lakukan? Sudah, Pak. Saya sudah rekam pembicaraan David dengan calon karyawan itu. Dan kita sudah punya bukti kalau David yang bersalah di sini. Jadi kita bisa kambing hitamkan David, Pak, buat masalah ini. Itu yang aku maksudin. Ini hanya untuk jaga-jaga jikalau nanti Bukti tahu semuanya. Soalnya dia udah mulai curiga. Oh iya, Pak. Dan
saya nggak bakalan lupa sama jasa-jasa kamu. Ya. Dengan keadaan seperti ini, nanti nama saya bakal diangkat karena secara tidak langsung saya udah jadi pahlawan di perusahaan ini. Nah, dan setelah itu pastinya Bu Vivi nanti bakal peduli sama saya dan saya bakal dijadikan direktur dan orang yang bakal menggantikan posisi saya sekarang itu bukan orang lain tapi kamu. Pak Arif memang keren banget Pak. Tapi David itu sebenarnya keberatan Pak. Dia sebenarnya nggak mau berkelakuan ini. Tapi saya iming-imingi dia jabatan buat jadi calon manajer, jadinya dia mau Pak. Dan di sisi lain saya juga ancam David buat dilaporin sama Pak Arif. Dan jangan sampai David itu membocorkan siapa yang udah ngutus dia. Kalau dia udah bawa nama kamu, jangan sekali-kali kamu bawa nama saya karena saya pegang semua rahasia kamu. Iya Pak, saya tidak akan membuka rahasia ini Pak. Udah bagus kalau gitu. Iya. Sekarang David ada di mana? Masih sama calon karyawan gitu Pak. Udah kamu samperin aja. Takutnya David itu bertindak yang macam-macam dan membocorkan semua masalah ini di depan karyawan baru itu. Iya Pak, ya udah kalau gitu saya samperin David ya Pak. Permisi ya Pak. Ya. Jalanku satu lurus. Aku nggak peduli siapa yang bakal jadi tumpal sekarang. Penting aku dapat jabatan yang aku inginkan. Jadi kayak gitu ceritanya, Vi. Arif, bener kayak gitu? Win, Bu, saya bisa jelasin. maaf udah kayak gini, maaf. Sini. Tapi ini bukan sepenuhnya salah Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong. Bu Vivi udah menjanjikan posisi ini 3 tahun yang lalu. Tapi selama ini kinerja kamu kalah sama David. Win, Bu, aku nyuruh kamu ikut Arif biar apa? Biar bisa kerja dengan benar. Bu, tapi Bikin saya malu. Saya nggak tahu lagi ya gimana cara ngadepin kalian, Fit. Aku kecewa sama kamu, tapi harusnya kamu nggak nurut sama mereka. Saya dipaksa, Bu. Kamu kalau ada masalah ngomong sama saya langsung. Ya, karena Pak Arif bakal memecat saya kalau saya tidak mengikuti perintah Bu Indi. Dan perlu Bu Vivi tahu, saya tidak bakal melupakan kebaikan Bu Vivi selama ini. Mana mungkin saya membalas dengan... Sudah. Saya serahkan sama Mas Bayu aja. Gimana harusnya kamu kalau kalian berdua? Udah jelas nggak ada kesempatan lagi. Jadi anak buah kamu ini orang yang kamu percaya itu bener-bener pinter buat memanfaatkan keadaan, Vi. Emang kita salah ya udah berharap sama manusia. Yang ada makin kecewa. Ya udah gini aja, Vi. Sekarang kamu urus mereka berdua dan aku biar urus dia. Putri, aku proses. iya Bu. Aku harap nanti Calon kita bisa. istri aku, Vi. Oh, kayaknya saya nggak butuh ini lagi sih. Tapi Ibu, saya butuh pekerjaan ini. Iya, itu urusannya sama Mas Bayu aja kalau gitu. Kalian ikut saya. Mas, saya terima kasih Udah. banget atas penjelasannya sama Bu Vivi. Apapun tindakan kamu itu tidak pernah dibenarkan. Apapun alasan kamu. Tapi aku paham, aku masih toleransi. Karena kamu kalau misalkan tidak melakukan itu, mungkin kamu takut kehilangan pekerjaan kamu karena kamu udah diancam berkali-kali. Tapi aku masih bakalan kasih kamu kesempatan. Seharusnya ketika ada permasalahan seperti ini, kamu harusnya laporan dan konsultasi sama atasan kamu, Vivi. Di sini atasnya Vivi, bukan Mas yang berbaju merah itu. Ya Pak, saya sudah salah Pak. Sekarang kamu minta maaf sama Vivi dan kamu masih bakalan aku terima di sini. Lain kali jangan kayak gitu lagi. Permisi Pak. Astaga, Bay. Kamu yang punya perusahaan? Aku minta maaf ya, aku nggak bermaksud buat bohong sama kamu. Bukan gak bermaksud. Ini udah bermaksud, kamu bohongin aku, tahu nggak? Iya, kalau misalkan aku... Berarti dari tadi kamu acting doang nih, ngobrol sama aku, terus kamu nanya kabar aku, terus kamu bilang aku juga mau ngelamar kerja. Oh, kalau misalkan aku nggak melakukan ini, aku nggak bakalan tahu siapa yang udah melakukan pemerasan di kantor ini. Dan ini udah terjadi berkali-kali dan terus berulang. Mau sampai kapan seperti ini? Ini kantor yang aku bangun dari nol, Put. Dan sekarang dipegang oleh Vivi. Dia tuh teman aku. Ya, aku Tapi kamu
keren juga loh, baik kamu bisa tahu dalam dari masalah ini. Ya sebenarnya aku nggak sengaja sih tadi, kan aku bilang mau ke toilet tuh beneran pengen ke toilet. Dan setelah aku keluar, aku nggak sengaja mergokin mereka. Akhirnya aku rekam semuanya, udah ada buktinya kok. Aku udah rekam di HP aku dan aku bakalan laporin mereka ke pihak yang berwajib. Terus jangan-jangan yang kamu tadi bilang calon istri juga bercanda lagi. Kalau itu beneran, aku ngomong dari hatiku. Karena aku udah janji sama kamu. Setelah aku bisa mencapai semuanya, aku bakalan pulang dan bakalan ngelamar kamu. Aku bakalan menetap di sini. Aku dipercaya sama orang di luar kota Put. Akhirnya aku diberikan modal dan sampai aku punya perusahaan sendiri. Jadi, kamu mau kan Put buat jadi istri aku? Aku mau jadi istri kamu. Ini bener-bener waktu yang aku tunggu dari dulu. Kamu keren banget loh, Bay. Ya tanpa dukungan dari kamu mungkin aku nggak bakalan bisa mencapai ini semua. Berarti kita nikah ya? Kita nikah.